Majelis Ulama Indonesia dan juga Menteri Pak Mahfud MD begitu jeli dan begitu cepat respon mereka ketika Habib Saifuddin Ibrahim menyampaikan atau mengajukan untuk merevisi ayat Al-Quran ataupun menghapus ayat-ayat yang bersifat radikal yang menyebutkan Kristen dan Yahudi, dan juga memutarbalikan tentang kebenaran-kebenaran Alkitab yang dibahas dalam Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, hal ini mereka begitu cepat bereaksi, tapi mereka buta atau pura-pura tidak mendengar tentang penghinaan Ustaz Abdul Somad, Irene Handono, Ustaz Nandar, Feliciau, Yaya Waloni, kemudian Ustaz Agustan, Kainama, Ustaz Muncir, Ustaz Nababan, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang menghina kekristenan. Salam teman-teman sekalian, yang berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di cuplikan, bahwasanya saat ini begitu ramai di media sosial dan bahkan menjadi berita nasional di televisi teman-teman ya, tentang pernyataan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengajukan atau meminta untuk merevisi atau menghapus ayat Al-Quran sebanyak 300. Dan teman-teman, kita melihat sendiri begitu viral bahwa Majelis Ulama Indonesia angkat bicara dan juga mendesak Polri untuk memproses. Dan kemudian Pak Menteri Mahfud MD juga menyatakan bahwa ini penistaan agama, wajib diproses dan disuruh Polri untuk cepat menangkap Habib Saifuddin Ibrahim. Nah teman-teman sekalian, apakah mereka lupa ya dengan pernyataan para ustadz-ustadz yang setiap ceramah mereka membahas tentang kekristenan, di mana salah satu contoh Ustadz Nandar yang sering mencocok logi dari ayat-ayat Alkitab lalu dicocokkan kepada Muhammad. Kemudian Ustadz Ahmad Kainama juga mencocok logi, bahkan pernah katakan bahwasannya itu Yesus lahir dari hubungan Roh Kudus dengan Maria sehingga lahirlah Yesus, maka Yesus itu anak haram. Kemudian Ustadz Somad dia katakan bahwa Kristen sudah rusak. Di tahun 325 Kristen sudah rusak, agama Yahudi sudah rusak, agama Ibrahim sudah rusak, dan agama-agama sebelum Islam sudah pada rusak, maka masuklah Muhammad untuk membetulkan yang rusak-rusak. Nah, dengan penghinaan-penghinaan semacam ini teman-teman sekalian, mereka diam. Ini tidak pernah jadi berita nasional. Ini tidak pernah jadi heboh ya di seluruh media yang ada. Ya, tetapi begitu ada dari kaum minoritas seperti dilakukan oleh Muhammad KC dan juga Pak Saifuddin Ibrahim, walaupun sebenarnya mereka hanya menggunakan hak jawab mereka dan juga tentu saja terpancing untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para ustadz tentang Alkitab, tentang kekristenan, sehingga mereka mungkin terpancing untuk juga harus bersuara seperti yang dilakukan oleh para ustadz, tetapi langsung bereaksi Menteri Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh Islam yang lain. Mereka mendesak Polri untuk secepat mungkin untuk menangkap. Nah teman-teman, padahal di dalam apologet Kristen itu hanya menjawab ya, apologet Kristen ada untuk mengcover, menjawab tuduhan-tuduhan mereka yang mualaf, termasuk juga para ustadz. Nah teman-teman, ada satu yang menarik di sini, di mana kita akan review kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Kristen sudah rusak dan ini sudah penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Tetapi Pak Menteri Mahfud MD itu diam seribu bahasa, tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Habib Saifuddin Ibrahim. Nah teman-teman sekalian, mari kita tonton apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Isa itu rusak
tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak. Karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana ketika saudara mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad? Teman-teman, kalau kita melihat ini justru lebih parah. Apa jadinya juga kalau para penceramah daripada kekristenan berkata bahwa Islam itu rusak, ya? Soalnya mereka tersesat, tidak sesuai dengan Injil, ya, yang telah diajarkan di dalam kehidupan orang Kristen sebelumnya. Malahan Islam muncul untuk memutarbalikan apa yang disampaikan oleh kitab Injil. Nah, teman-teman sekalian, kalau seandainya hal ini disampaikan semacam itu, tentu saja mereka cepat bereaksi lagi. Lapor ke polisi, desak kepolisian untuk menangkap, dan harus dipenjarakan 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan macam-macam. Kalau tidak sesuai dengan prosedur, gerakan umat, mereka kumpul semua dan mereka demo untuk mendesak dari pihak kepolisian agar menjatuhkan hukuman, walaupun itu nanti secara terpaksa. Teman-teman sekalian, seharusnya ketika mereka berani untuk membacakan Alkitab, berkata itu bukan firman Tuhan, ini karangan Paulus, Alkitab itu palsu, tidak betul, dan juga mereka sering mengutip-ngutip ayat Alkitab, lalu mereka katakan Muhammad ada di ayat ini, Muhammad ada di ayat itu. Mereka mencoba mencocologi dari Alkitab, tetapi tidak ada tindakan sama mereka. Nah, sekarang begini teman-teman sekalian, seharusnya jangan menjadi cengeng. Begitu disentuh sedikit itu sudah langsung main lapor. Seharusnya di mana para apologet seperti Irene Handono, dia bilang Kristen sudah rusak di tahun 325, sama juga dengan Abdul Somad, ya, mereka punya pernyataan yang sama. Kemudian di mana Ustadz Ahmad Kainama, kemudian mana Ustadz Nandar, mana Ustadz Nababan, mana Ustadz Muncir, mana Ustadz yang lain yang sering menghina kekristenan, mana itu siapa namanya Profesor Dr. Menachem Ali. Ya, di mana mereka? Seharusnya mereka memberikan jawaban, ya, kalau memang apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin Ibrahim tentang ayat yang 300 dalam Al-Quran yang diduganya bisa mengajak orang untuk menjadi radikalisme dan juga bisa menimbulkan pertengkaran terhadap umat yang lain, maka seharusnya para apologet dari Muslim meluruskan, ini loh yang 300 ayat yang dimaksud itu. Memang ada ayat itu. Seperti salah satu yang disampaikan oleh Abi Saifuddin Ibrahim, di mana dia katakan bahwa bunuhlah Yahudi dan Kristen dimanapun kamu ketemu, pancung batang leher mereka. Ya, jadi misalnya diberikan oleh apologet Muslim sebuah video reaction dari apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin Ibrahim dan memberikan pembelaan, misalnya tafsirannya semacam ini loh, ayat ini yang dimaksudkannya semacam ini, lalu diberikanlah tafsiran, ada hadisnya, kemudian ada ahli-ahli bahasa, gramatikanya seperti ini loh, kemudian kontekstualnya seperti ini.
Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya dari apologet-apologet Muslim. Jangan hanya suka membacakan Alkitab dalam masjid, suka berkata dan mengajarkan kepada umat bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Itu karangan-karangan Paulus, itu omong kosong para pendeta. Nah, kalau saudara berani mengatakan demikian, seharusnya ketika ada dari Kristen seperti Abi Saifuddin Ibrahim, dijawab dong, diluruskan. Ya, seperti yang kami lakukan. Kalian katakan Yesus menikah, Yesus tidak disalib. Kami buktikan secara teologis. Kami membuktikan Alkitab secara ilmiah. Kami menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Itulah guna kami apologet-apologet dari Kristen, untuk menjawab setiap tuduhan kalian. Dan kami tidak menggerakkan umat untuk melaporkan, untuk demo. Tidak. Justru kami meluruskan. Ini loh maksud ayat itu. Jangan mudah percaya dengan ustadz-ustadz itu. Ini yang kami lakukan. Jadi teman-teman sekalian, kami apologet Kristen, ya, apologet Kristen, menunggu video-video daripada pihak Muslim. Atau mungkin ada salah satu ulama lah yang menjelaskan ke 300 ayat yang disampaikan oleh Abi Saifuddin Ibrahim ini. Dijelaskan dong kepada publik, kepada Indonesia ini. Sehingga orang Indonesia tidak berpikir bahwa yang melakukan bom bunuh diri ini adalah dari Muslim. Sebentar-sebentar ada yang pasang bom di dalam gereja, dan KTP-nya beragama Muslim. Seharusnya itu dijelaskan, itu loh ayat yang diduga ini bukan maknanya semua seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan sehingga bangsa Indonesia juga mendapatkan pelajaran. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi yang bom gereja. Ya, yang baru-baru kemarin teman-teman sekalian, ada perempuan yang berpakaian tutup semua ya, jadi hanya mata yang kelihatan ya. Jadi mereka dia tabrak itu pos polisi gitu. Ya, lalu setelah sudah diproses lalu menangis-nangis meminta maaf. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mereka katakan kami berjihad di jalan Allah katanya. Nah, ini yang selalu kita katakan, kalau memang apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin Ibrahim tidak sesuai dengan tafsiran Al-Quran yang sesungguhnya, maka kami sangat merindukan adanya penjelasan dari apologet Muslim seperti Ustadz Nandar, Ustadz Somad, Irene Handono, Nababan, Ustadz Muncir, Yahya Waloni, ya, ada Aristo, ya, ada Evangelis Filipus lagi gitu ya. Dicoba dong 300 ayat ini dipaparkan, buat satu video, dan itu bisa diviralkan. Biar kita tahu maksudnya ayat itu seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, di akhir video saya mau sampaikan buat kita, mari kita menjadi umat yang dewasa. Dewasa rohani maksud saya, karena ada banyak orang yang sudah dewasa tapi tidak dewasa dari segi pemikiran, dari kerohaniannya. Tapi maksud saya, mari kita dewasa rohani. Mari kita menyikapi setiap ajaran-ajaran yang ada. Bukan kita melaporkan, oh ini dia menistakan agama saya, dia menistakan kekristenan, dia menistakan ayat-ayat Alkitab. Tidak. Tapi kita menjawabnya, meluruskannya. Ini harus kita lakukan. Dan mengenai Abi Saifuddin Ibrahim, mari kita doakan biarlah Tuhan yang berurusan. Ya, karena bagaimanapun kalau tidak seizin Tuhan juga pun, maka Abi Saifuddin Ibrahim tidak akan dipenjara lagi. Tetapi jika Tuhan mengizinkan hal itu, maka mungkin itu yang terbaik buat Abi Saifuddin Ibrahim, untuk bisa memenangkan jiwa lagi lebih banyak di dalam penjara ataupun ya di mana saja. Atau melalui video-video Abi Saifuddin Ibrahim, banyak jiwa yang dipulihkan, disadarkan, sehingga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.